Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 10 April 2024 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, tetap sehat, semangat, dan sukacita. Saya mengucapkan selamat Paskah untuk saudara-saudariku. Kita bangkit, semangat, melanjutkan hidup kita dengan penuh sukacita. Dan bagi yang merayakan Idul Fitri, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini Rabu 10 April 2024. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, bisa jadi kita punya pengalaman memperjuangkan terang, memperjuangkan kebenaran. Dengan perjalanan yang terjal, tidak gampang, tidak mudah, tidak mulus, tetapi ada banyak tantangan yang dihadapi. Bisa jadi orang yang mengalami itu tetap konsisten dan tetap menjalankan kebenaran-kebenaran dan tetap berjuang terus sampai garis finish. Tetapi bisa jadi orang malah kapok atau kemudian mundur, trauma dan sebagainya. Misalnya jadi ketua lingkungan misalnya ya, menjadi pengurus yang aktif di lingkungan, ada banyak kesulitan dan sebagainya, terus kemudian berjuang 1 tahun sukses, kemudian tahun kedua merasa lelah. Saya rasanya kapok jadi ketua lingkungan karena meskipun sukses tetapi melelahkan. Nah, bisa jadi terang itu menjadi redup, kita malah mundur, atau sebaliknya kita bersemangat atas pengalaman yang pernah kita alami, jatuh bangun, tetap memberi kesaksian yang lebih baik lagi. Hari ini kita mendengar bagaimana para rasul mengalami situasi yang tidak mudah. Mereka pernah dipenjara, tetapi oleh malaikat ditolong. Tidak membuat mereka nyalinya ciut, tidak membuat mereka trauma atau mundur. Mereka tetap maju pergi ke bait Allah untuk mengabarkan kabar sukacita, tetap mewartakan meskipun perjalanannya tidak mudah. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Sangat jelas dialami oleh rasul-rasul ini. Para murid tetap berjalan pada sumber terang. Maka saudara-saudari dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dalam hidup ini kita perlu kadangkala berkacamata kuda. Pernah melihat kacamata kuda? Atau yang seringkali disebut sebagai horse blinkers gitu ya. Kacamata kuda mengarahkan kuda itu untuk fokus berjalan ke depan, tidak menoleh ke belakang, tidak kemudian melirik samping kiri kanan, tetapi lurus ke depan. Maka kadangkala kita harus berani berkacamata kuda, fokus dengan tujuan hidup kita, yakni Kristus sendiri, sang sumber terang. Membela kebenaran, membela terang itu. Terus kita diajak fokus dan konsisten melihat terang, tidak mundur tetapi maju dengan mantap. Maka, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, bisa jadi kita punya pengalaman memperjuangkan terang, memperjuangkan kebenaran. Dengan perjalanan yang terjal, tidak gampang, tidak mudah. Tetapi bisa jadi orang yang mengalami itu tetap konsisten dan tetap menjalankan kebenaran. Bisa jadi orang malah kapok atau kemudian mundur. Tetapi
Jadikanlah hidup kita itu menjadi pengalaman yang sangat bijaksana, sehingga hidup kita semakin berkualitas dan semakin dewasa, mantap menatap hidup. Mari kita bangun hidup, berani menjadi terang, maju untuk terang sejati itu. Minimal ada 2 hal yang bisa kita upayakan. Yang pertama adalah positive thinking atau berpikir positif. Jangan khawatir dan takut. Kadangkala kekhawatiran dan ketakutan yang menguasai diri membuat kita itu mandek, tidak bergerak, tidak move on, tetapi selalu melihatnya ke belakang. Sehingga keluhan yang terjadi, kita hanya mengalami rasanya gagal itu berat dan sebagainya. Maka jangan takut. Jangan hanya gagal sekali membuat nyali kita ciut. Jangan hanya karena kita sekali dibully, kita kemudian tidak berani untuk maju lagi. Jangan karena kita mengalami pengalaman pahit, terus kemudian kita mundur. Jangan karena kemudian kita mengalami peristiwa buruk, mungkin dilecehkan, mungkin tidak dihargai, bisa jadi kita dianggap negatif dan sebagainya, membuat langkah kita kendor dan kita berhenti, stuck. Tetapi jadikanlah hidupmu menjadi positive thinking. Tetap berpikir positif, Allah menciptakan baik adanya, Ia punya misi dan punya tujuan atas hidup kita. Tetap melangkah ke depan, jangan ragu. Jadilah terang dan kita diajak untuk mendekati terang, berbuat hidup dalam terang. Pertama positive thinking, yang kedua staying positif atau action positif, bertindak positif. Tidak hanya pikirannya yang positif, tetapi tindakan hidup kita juga harus positif. Apa yang dipikirkan positif, dijalankan juga dengan positif. Kalau kita mengatakan positif, senyum pada sesama, jalankan untuk senyum pada sesama. Kalau berpikir positif untuk sabar, maka jalankan untuk sabar dalam hidup. Kalau dalam pikiran mengatakan disiplin itu baik, jalankan disiplin, tanggung jawab, dan juga mau berdedikasi dan bekerja dengan keras. Maka staying positif, action positif, tidak hanya positif hanya di thinking saja, tetapi juga dalam tindakan. Maka panggilan melayani menjadikan hidup kita semangat untuk melayani. Kegagalan berat adalah hal yang lumrah, membuat kita menjadi semakin dewasa dan kuat. Panggilan dalam keluarga, kita lihat hidup kita tetap bersemangat untuk menjadi anggota keluarga yang menjadi terang. Jangan putus asa kalau pernah dikecewakan, jangan kemudian ngelokro, tidak kemudian mau bergerak, kemudian putus asa kalau kemudian kita dianggap tidak becus mengurus urusan keluarga. Nggak apa-apa, kadang-kala kita mungkin dicela, tidak apa-apa, itu lumrah, tetapi berani bangkit dan mengupayakan yang terbaik. Bisa jadi kita juga kadang-kala mungkin down karena dianggap tidak menjadi panutan, tetapi belajar untuk memperbaiki diri dengan action positif membuatmu akan menjadi teladan. Para rasul telah membuktikan mereka pernah jatuh, tetapi mereka berani bangkit lagi. Maka Tuhan akan tetap menyertaimu. Stay positif, thinking positif, dan kita mau hidup dalam terang yang positif. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 10 April 2024. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.